Ya, bagaimana Pak? Oh iya, sudah ada sekarang. Gimana kabarnya, Tilda? Baik Pak. Oh iya, ini lagi di rumah ya ini ya? Iya Pak. Iya nggak apa-apa, ya kan Tadi baru. gunanya kuliah online kan begitu, bisa di kampus, bisa di rumah, atau mau di tempat kerja juga bisa. Yang penting koneksinya ada yang dijaga koneksinya. Ya kan? Semester berapa, Tilda? Kadang putus-putus suaranya ya. Mungkin jaringan atau nggak tahu ini. Jaringan mungkin Pak, Iya, soalnya di kampung. oh gitu, aduh. Tetap semangat ya, meskipun jaringan agak susah. Ya, Iya Pak. ada di Iya YouTube itu Pak. materinya. Nanti ini juga kita rekam juga ini. Jadi kita rekam juga ini. Iya Nanti Pak. kalau jaringan sudah bagus, diputar di YouTube itu lancar itu kalau di YouTube. Dia sistem aplikasinya bisa menampung apa lagi itu, menampung buffering dulu, baru dia putar. Jadi kalau putar di YouTube putus-putus, di pause aja dulu, di pause biar terkumpul bufferingnya, nah baru di play, nanti nggak akan putus-putus lagi. Gitu. Nah ini saya mau sapa Ibu Reni, udah Ibu Reni, halo Ibu Reni, halo. Ah ini Halo Ibu Reni. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Saya panggil Ibu juga ya, karena siapa tahu udah berkeluarga juga. Sudah. Iya makanya ya kan. Oh, ternyata banyak juga mahasiswa yang sudah berkeluarga ya kan. Mantap ini. Jadi inilah umur tidak menghalangi untuk tetap kuliah ya kan, belajar tetap berkembang lah. Ibu Reni bekerja juga Ibu Reni atau di Iya rumah sudah aja? Pak. Bu, kerja di mana Bu? Dinas Kominfo Kota Tual. Oh, dinas kominfo ya, mantap. Oke Bu. Tetap semangat Bu ya. Mungkin seperti Ibu kita juga, ya ada tantangannya juga karena kan banyak apa lagi tuh, banyak tugas di kantor, banyak juga mungkin tugas kuliah. Yang kadang bagi waktunya itu yang jadi agak berat ya kan. Tapi kalau kita bisa selesai kuliah juga tepat waktu, berarti itu terbukti bahwa kita jago dalam manajemen waktu ya kan. Itu ininya pembuktian juga itu kalau kita bisa kuliah sambil kerja. Nah, ada ini saya sapa dulu ini, ada Babang ini. Halo Babang. Sambil jalan kayaknya karena monitornya goyang-goyang. Sambil jalan sambil pegang HP. Mantap, kuliah sambil jalan loh ini. Itu canggihnya zaman sekarang bisa orang kuliah sambil jalan-jalan ya kan. Enggak apa-apa ya kan. Memang di situ kemudahannya sekarang bisa lebih Bapak lagi ambil kursi Pak Ali. ya. Palawi. Iya iya. Bapak nggak ambil kursi Pak. Oh, Buat teman-temannya duduk. Oh, Pak, dia di samping jadi mahasiswa dia juga ini Pak. Oh begitu. Iya nggak apa-apa lah kan, santai aja lah. Biasanya kalau semangat begini semua mahasiswanya, dosennya pun semangat juga mengajar biasanya itu, ya kan? Jadinya nah, sama-sama. Mari nanti ambil satu nomor dari sini. Kuliah bisa dicapai. Mari di sini. Ibu seserah. Kita Mana Ibu Susi tadi? Kita mulai aja sekarang ya kalau ini, atau tunggu Bu Susi dulu? Lah ya, karena mungkin sudah waktunya, kita mulai saja dulu. Saya apa lagi tuh? Saya siapkan dulu screen-nya. Tilda. Di rumah ya?
lagi di rumah Tilda, internetnya katanya nih Bu agak putus nantinya. Saya bilang nggak apa-apa, nanti ada rekamannya itu. Oke, Iya, saya sapa dulu ya. Saya buka dulu. Selamat siang semuanya. Begitu kita lagi di FPL, Komisi Pembelajaran Lampau, untuk materi tata tulis dan komunikasi ilmiah. Jadi kita sudah masuk di pertemuan ketiga ini ya. Sudah masuk ke pertemuan ketiga. Jadi jadwal kita itu adalah Senin Kamis. Jadi sebenarnya ini agak mepet juga sih ya. Jadi ibarat ini kayak semester pendek ini. Jadi agak singkat, kuliah singkat lah ya. Nah, jadi untuk hari ini kita lanjut ke materi pertemuan ketiga. Tapi sebelumnya mungkin saya mau mengingatkan kembali bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum menyelesaikan kuisnya. Jadi kuisnya ini saya nggak kasih deadline, jadi hanya bisa dikerjakan. Tapi kalau bisa sih sebelum UTS ya kan, karena ini kuis dengan latihan ini berentetan dia. Jadi contohnya latihan 3 nanti ini, latihan 3 ini mungkin kita nggak bisa kerjakan kalau belum selesai di latihan 2 ya kan? Latihan 2. Nah, untuk di latihan 2 sendiri kalau begitu saya cek di sini sudah lumayan sih, kayaknya sudah 8 atau 9 orang lah. Ini yang latihan yang apa itu yang sudah submit, sudah ada ya kan, nanti tugasnya dan sebagainya saya sudah kumpulkan juga dalam folder. Nanti kita bahas juga nanti apalagi itu hasil pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswa kita bahas, karena ini nanti berhubungan dengan latihan selanjutnya. Jadi yang belum submit ini masih ada, kalau sempat nanti setelah kuliah ini atau mungkin sambil kuliah juga, sambil lihat di apa ini, di mengikuti Zoom sambil kerjakan nggak apa-apa sebenarnya. Apalagi itu nggak terlalu berat juga sih, cuma membuat suatu fenomena yang ada di lingkungan sekitar ya kan. Kalau kita lihat tadi tampilan dari soalnya, jadi tuliskan fenomena lingkungan, maksudnya ini di sekitar kalian kira-kira apa yang sangat menarik ya kan. Terus sangat menarik untuk dibuat suatu karya ilmiah atau tulisan. Contohnya di sini sumber daya dan permasalahan sosial di kepulauan negara. Dan ini kayaknya saya menarik untuk membahas ini, nantinya bisa mengetahui berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan di daerah ini. Mungkin seperti itu. Nanti kita lihat hasil latihan rekan mahasiswa. Kita lanjut dulu materi pertemuan kita bahas sedikit teori sedikit ya. Saya nggak akan panjang-panjang teorinya karena saya pikir atau di pertemuan yang ketiga ini masih dasar-dasar juga sih sebenarnya, masih dasar-dasar bahasa Indonesia yang mungkin sudah pernah kalian pelajari di SMA atau SMK ya. Jadi masih seputar tanda baca aja sebenarnya, juga terlalu sulit. Cuma mungkin ini yang penting juga karena kadang mahasiswa dalam menulis suatu karya ilmiah mungkin lupa atau mungkin belum tahu juga, mungkinnya kelewatan mungkin waktu SMA atau SMK-nya. Nah, jadi ada kesalahan di situ ya. Dan memang banyak latihan apalagi itu dari beberapa latihan kemarin, ada beberapa yang saya perhatikan mahasiswa masih kurang tepat dalam membuat suatu kalimat. Jadi saya perhatikan juga itu kalau mahasiswa menjawab suatu apalagi itu kuis atau latihan, saya perhatikan juga itu susunan katanya seperti apa. Di situ kelihatan mahasiswa ini belum atau masih kurang latihan dalam menulis suatu kalimat ilmiah. Ini ilmiah kita karena kan mahasiswa lebih ke akademis atau ilmiah ya kan, jadi kalian harus menulis betul-betul memperlihatkan bahwa kalian ini adalah seorang mahasiswa. Nah, ini kita udah masuk ke lesson 6 sama lesson 7. Jadi lesson 6 ini cuma mereview penulisan usus harapan. Lesson 7 sama juga, review juga, karena ini pasti kalian sudah dapat juga sebenarnya pemakaian tanda baca.
Nah, ini nanti ada latihan menulis pengantar atau pendahuluan ya kan. Nah, biasanya di karya tulis kan itu ada pengantar dan pendahuluan ya kan. Nah, itu nanti kita apa lagi itu? Kita latihan untuk latihan selanjutnya, latihan di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini selain latihan ada juga kuisnya ya. Kalau kemarin saya cuma kasih latihan karena kalau saya tambah lagi kuis sepertinya agak mepet waktunya ya kalau kalian harus kerjakan kuis sama latihan. Tapi ini kuisnya itu sebenarnya tinggal klik-klik aja sebenarnya. Kalau kalian sudah paham langsung sih nggak terlalu berat ya, nggak terlalu susah. Nah, cuma yang latihan ketiga ini sudah mulai masuk agak susah-susah sedikit ya, sedikit aja ya kan, nggak terlalu rumit. Dan ini latihan ketiga lanjutan dari latihan pertemuan kedua. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mohon mahasiswa menyelesaikan dulu latihan keduanya, nanti baru bisa lanjut ke latihan yang ketiganya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke penulisan unsur serapan. Mungkin saya nggak terlalu detail lagi bahas ini ya, karena saya yakin kalian juga paham sebenarnya. Jadi unsur serapan itu jadi sebenarnya bahasa Indonesia. Jadi kita kembali ke dasar dulu, bahasa Indonesia sebenarnya terdiri dari banyak sekali kata-kata serapan, atau dari bahasa daerah, atau bahkan mungkin bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia itu ada mengambil bahasa dari Sanskerta, dia ngambil dari bahasa Arab, dia ngambil dari bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mungkin bahasa Perancis pun ada diambil, itu dipakai di bahasa Indonesia, itu disadur ya kan. Sebenarnya banyak negara pun seperti itu. Di Jepang juga banyak mengambil bahasa dari Mandarin, bahasa Mandarin diambil, kadang diambil dari bahasa Inggris. Nah, cuma kalau bahasa Jepang, kalau bahasa asing dari luar daripada originalnya yang katakana dia rubah menjadi bahasa kanji. Jadi bahasa kanji itu adalah bahasa asing. Tapi kalau bahasa asingnya dari bahasa Inggris dia pakai bahasa apa itu katakana tapi bacaannya nggak seperti kanji. Jadi ada aturan khusus kalau di Jepang. Jadi kelihatan dia bahwa ini asalnya dari mana kata ini. Jadi kalau di sana itu dari jenis hurufnya aja udah kelihatan. Tapi kalau di bahasa Indonesia karena kita pakai huruf Latin, nanti dibacanya baru mungkin bisa kelihatan dari mana ininya asal mulanya. Nah, mungkin kita lanjut contohnya mungkin ini nih, ya kan? Sebenarnya dibagi dua, ada dua golongan besar, tapi ada tambahan dua yang ketiga, ya kan, untuk unsur pinjaman di bahasa Indonesia ya. Nah, ada unsur pinjaman yang belum sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, contohnya reshuffle. Reshuffle ini masih tetap ada, masih tetap aslinya. Ini tentunya diambil dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini reshuffle, jadi kalau kayak reshuffle kabinet menteri ya kan, jadi tetap tulisannya seperti ini bahasa Inggris, nggak dirubah-rubah lagi bahasa Indonesia. Sama juga shuttlecock untuk main ini badminton. Nah, ini juga ini bahasa Prancis ini pasti ya, exploitation de ini biasa dipakai istilah ini dipakai Bung Karno ya kan. Ini maksudnya eksploitasi atau ada apa lagi itu penjajahan dari suatu manusia ke manusia lainnya. Ini dia mengkritik waktu zaman penjajahan Belanda ini. Nah, ini contoh yang pertama unsur pinjaman. Nah, ada juga unsur pinjaman yang pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya pasien. Ini kan pasien dari bahasa Inggris ini. Kalau asli katanya ini nggak pakai S, dia pakai T dia kan. Terus T juga terakhirnya pasien. Cuma bacanya pasien. Nah, itu sebenarnya pasien dari bahasa Inggris. Cuma di bahasa Indonesia karena mungkin belum ada bendahara kata itu. Kita lah apa itu dari bahasa Indonesia. Ini juga hakikat dari bahasa Arab. Aslinya mungkin nggak seperti ini. Politik juga, ini politik sebenarnya dari bahasa Belanda ini. Politik kalau nggak salah politik ini aslinya. Bahasa Yunani juga ada fetus atau bayi atau janin mungkin ini ya, janin. Ini biasanya itu istilah kedokteran banyak pakai bahasa Yunani. Nah, ini yang contoh ini yang untuk golongan kedua. Yang apa lagi itu? Pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ada juga yang ketiga tambahan berasal dari bahasa asing tapi sudah dirubah akhirannya ya kan, bagian kata akhirannya. Seperti implementasi, kalau di bahasa asalnya itu dia implementation ya kan, implementasi, standarisasi, objektif bukan begini ya tapi P dia dan sebagainya. Nah, inilah yang
di apa lagi tuh yang dimaksud dengan apa tadi itu ini unsur-unsur serapan di bahasa Indonesia. Ini kok masuk di sini? Sorry. Nah, unsur serapan ya. Nah, itu aja mungkin untuk unsur serapan. Kita akan lanjut ke pemakaian tanda baca. Ini juga mungkin saya cuma review aja. Cuma masih banyak yang salah pakai ini kan. Salah pakai contohnya kapan dipakai titik dua, kapan dipakai titik koma, kapan komanya, kapan titiknya dan lain sebagainya. Kelihatannya sepele tapi ini kadang kalau salah kita pakai ini, terutama mungkin yang siapa tahu kalian bekerja sebagai notaris atau bekerja sebagai sekretaris yang punya skill itu kerjanya membuat banyak artikel dan lain sebagainya, mungkin jurnalis. Nah ini penting ini pemakaian tanda baca. Kelihatannya teorinya simpel tapi diimplementasi kadang kita lupa, jadi mesti sering latihan. Contohnya tanda titik, nah ini kan sederhana sekali, tanda titik dipakai di akhir kalimat. Nah, kadang orang menulis di akhir kalimatnya nggak ada titiknya, ya kan? Saya pun kadang lupa, ya. Nah itu salah, harusnya di akhir dengan titik. Nah untungnya di sini kelihatan semua ada titiknya. Ini ada titiknya, ini ada titiknya, ini seperti itu ya. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Contohnya mungkin kalau bagan, contohnya kalau di artikel ada gambar 1 titik, gambar 2 titik. Kadang orang yang mungkin sepele atau nggak tahu memang dia tulis di karya ilmiahnya gambar 1 langsung judul gambarnya, padahal harus ada titik dulu setelah angka 1 ya. Seperti itu. Ikhtisar tabel juga, tabel 1 titik dan sebagainya. Dipakai apa itu tanda titik juga dipakai untuk misalkan ke jam, ya kan, menit, detik yang menunjukkan waktu. 6 titik 00. Tapi kalau luar negeri kadang pakai titik 2 dia kalau tanda titik dipakai di antara penulis judul tulisan. Nah ini mungkin yang di daftar pustaka biasanya. Contohnya Naik John titik 2001 titik. Nah ini kemarin kita belajar huruf kapital, harusnya kalau judul buku harus dibuat kapital huruf miring ya kan, italik. Jadi kalau judul buku dibuat italik titik dan titik 2 Indonesia. Ini teknik membuat daftar pustaka. Tanda titik dipakai untuk misalkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contohnya 1 juta, 1.00030-nya titik lagi 000 titik. Itu koma biasanya kalau rupiahnya, kalau nggak ada rupiahnya, FT-nya di depan berarti koma dari suku. Ya. Itu untuk titik. Nah sekarang kalau koma, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Saya membeli kertas, pena, dan tinta. Contohnya ya kan, contohnya di bawah ini. Jadi kalau ada unsur-unsur ya dibuat komanya. Jangan disambung semua. Saya membeli kertas, pena, tinta atau ini. Nah di sini kadang orang bertanya, ini komanya apakah kalau ada dan nggak perlu ada? Tetap harus ada. Jadi koma itu tetap harus ada sebelum dan. Setelahnya dan itu yang nggak ada komanya. Ya. Kadang orang lupa ini kalau dia sudah ada dan di sini dia hilangkan komanya. Nah, mungkin kelihatan sepele tapi orang melihat wah ini nggak teliti, kurang teliti atau mungkin nggak tahu bagaimana tata cara yang benar menurut ejaan yang disempurnakan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan suatu kalimat yang setara atau yang setara yang satu dari kalimatnya berikutnya. Contohnya saya ingin datang hari hujan, tapi hari hujan ya kan harus ada komanya. Kadang juga dipakai untuk bernapas juga biasanya koma ini. Kalau panjangan tulisannya, kalau memang nggak mau pakai titik bisa pakai koma juga. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Kalau hari hujan saya tidak datang. Nah, ini kan anak kalimatnya ya kan sama induk kalimatnya. Ini di sini adalah kalimatnya hujan, yang induknya adalah tidak datang. Jadi kalau dia tidak datang berarti hujan. Itu dipakai koma juga di sini. Nah, ini juga kata tanda koma digunakan di belakang penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat termasuk karena itu. Jadi kalau ada karena itu, jadi lagi pula, meskipun. Jadi kalau kalian menyusun suatu naskah ada kata-kata jadi lagi pula, meskipun begitu ya harus ada komanya ya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan ketika langsung
dalam kalimat. Jadi kalau petikan harus ada koma sebelum tanda titik dua. Ini kayaknya saya nggak usah baca semuanya, nanti kalian pelajari aja ya kan. Apalagi itu di slide-nya, karena slide-nya bisa di-download di sini. Ini download sini bisa di-download FOP. Kalau kalian download FOP, kalian bisa dapat materinya ini. Dan kalian harus baca karena ini ada di kuisnya nanti. Kalian akan kebingungan menjawab kuisnya ini kalau tidak membaca dulu semua ya kan. Nah, inilah gunanya kuis ini. Kuis ini salah satu cara dosen untuk memastikan bahwa mahasiswanya ini membaca ya kan. Karena kan mahasiswanya ya udah lewat-lewat aja. Nah, padahal begitu kerjakan kuisnya, ini yang mana tadinya, harus buka-buka lagi, akhirnya baca jadinya ya. Nah, ini juga yang menjadi kontrol kita bahwa mahasiswa mengikuti mata kuliah ini. Jadi kalau kalian mengerjakan kuis, saya anggap kalian mengikuti mata kuliah di RPL, namanya RPL, mata tulis dan komunikasi. Ya, nanti dibaca-baca. Ini termasuk ini tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal ya kan. Biasanya kalau menulis alamat, contohnya di sini Kompleks Mahapihara Duta Materya, koma, Sepanas, koma, Batam, koma, Kepulauan Riau, koma, Indonesia. Seperti itu ya kan, kalau pakai untuk alamat ya kan. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama disusunannya dalam daftar pustaka. Ini sama dengan aturan tadinya di daftar pustaka. Tanda koma dipakai bagian-bagian dalam catatan kaki, footnote itu biasanya ada komanya juga. Ada catatan-catatan. Nah, ini juga yang penting nih. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, ini ada banyak kasus ini, orang yang lupa kasih koma, jadinya salah maksud ya. Mungkin contohnya yang seperti ini nih. Apalagi tuh? Lupa saya contohnya. Ada contohnya yang salah posisikan ini koma, maksudnya menjadi bisa salah. Mungkin saya search aja di Google dulu ya. Contoh ya kan, ada banyak contohnya itu sebenarnya. Salah penempatan koma. Ini beda arti lah ya. Ini di Google ini bagusnya ini kita apapun nanti dikasih saran dia ya kan. Jadi jangan ragu-ragu ketika aja sembarang ini. Kesalahan penggunaan titik koma. Nah, ini bukan yang ini. Coba kita lihat di sini. Lihat di sini. Ini cuma penggunaan katanya. Akibat kesalahan penggunaan koma. Ini penting sekali soalnya kadang bisa menjadi beda artinya yang terdapat pada kalimat. Lihat di sini. Ini salah sebenarnya. Ada yang salah itu. Oke, nanti Oke, jadi kadang kalau salah koma biasanya artinya pun bisa salah. Terus tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai kata penghubung memisahkan setara dalam kalimat majemuk. Nah, ini kalau kalimat majemuk ini ada banyak ya kan. Contohnya ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma, ibu menulis makalah titik koma, adik membaca cerita pendek. Gitu ya. Terus tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kerincian dalam kalimat yang sudah memiliki tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, terus titik koma, baju, celana, kaos, titik koma, pisang, apel, jeruk. Kenapa dibuat titik koma? Karena kalau kita lihat buku, pensil, dan tinta ini kan satu golongan ini kan, sejenis lah ya kan. Baju, celana, kaos juga sama, ini pakaian. Kalau ini adalah buah-buahan, pisang, apel, dan jeruk. Jadi untuk memisahkan ini dibuatlah tanda titik koma. Ini ada tanda titik dua dipakai pada akhir kalimat jika diikuti rangkaian atau pemerincian. Nah, contohnya mereka memerlukan perabot rumah tangga titik dua, kursi, meja. Dan ini kalau memang kita mau sebutkan jenis-jenis perabot rumah tangga di sini ya, kita kasih titik dua dulu.
Atau kita tanda titik di dua dipakai untuk pemberian titel mungkin ya. Contohnya ketua titik dua ini, sekretaris titik dua siapa, bendahara titik dua siapa, ini dipakai juga tanda titik koma dan lain sebagainya. Untuk di teks drama juga, kalau di naskah drama untuk dialog biasanya ada tanda titik dua di situ. Oke. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalian bisa baca-baca aja nih. Tanda hubung menyambung kata ulang, contohnya masing-masing buku-buku ya kan, itu ada tanda hubungnya di situ. Itu artinya dia sebagai simbol untuk kata ulang. Boleh juga dipakai untuk memperjelas, ya kan? Jadi kadang kalau kita baca buku, terutama buku terjemahan asing biasanya itu dia banyak memakai tanda hubung untuk memperjelas kalimat yang ini, yang di luar daripada yang di paragraf itu, dia memperjelas ya. Nah ini kalian bisa ini, terus tanda pisah juga mirip-mirip dengan tanda hubung, cuma tanda pisah ini membatasi penisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Nah ini mirip-mirip juga memberi penjelasan, tapi ini dia ada kata sisipannya ya kan. Dan ini di luar dari bangun kalimat, maksudnya ini di luar dari apalagi itu topik yang kita bahas di paragraf itu, tapi kita ingin menyisipkan kata itu, makanya ditambahkanlah tanda pisah di sini. Jadi ibaratnya terpisah dari topik tapi perlu disampaikan. Nah itu biasanya. Ini tanda elips biasanya dipakai dalam kalimat yang putus-putus, bahwa bisa juga dipakai dalam satu kalimat naskah yang dihilangkan. Jadi contohnya kita mengambil ya kan, mengutip pernyataan orang tapi karena kepanjangan ya bisa kita kasih tanda elips titik-titik. Ini artinya masih ada sambungannya. Kalau mau baca ya silakan apalagi itu dikasih sumber, baca di artikel lengkapnya di sini ya, seperti itu. Kalau tanda tanya saya pikir kalian udah tahu semua ya. Biasanya kalau ada tanda tanya ya artinya kalimat tanya. Kalau pertanyaan biasanya tanda apa lagi nih? Tanda seru juga. Nah ini biasanya menampilkan emosi. Jadi hati-hati juga mengirim pesan ya kan, pesan WA ada tanda serunya, berarti itu tandanya kalian lagi emosi ya kan. Jangan sampai tipe ya kan. Kadang juga kan orang tipe. Jadi kalau tipe langsung dihapus saja karena orang bisa menganggap wah ini ada apa ini. Ya kan? Nah, ketidakpercayaan pun bisa. Tanda kurung mengapi tambahan keterangan atau penjelasan ya kan? Kalau ada penjelasan tambahan dikasih tanda kurung. Ada B, C, D dan D-nya silakan dipelajari karena nanti ada di kuis ditanyakan. Kalau untuk mengerjakan kuisnya, saya belum batasi dia waktunya. Kalau yang lebih advance-nya lagi, kadang saya kalau ngajar ya kerjakan kuisnya itu ada waktunya. Contohnya saya kasih waktu 5 menit aja. Nah itu kan nggak ada waktu untuk mencari-cari jawabannya, kan harus betul-betul dihafal dulu baru mulai kerjakan kuisnya. Tapi kalau untuk ini saya nggak batasi waktu kerjanya. Jadi kalau kalian sebenarnya apalagi itu lagi kerjakan kuis terus lupa, silakan balik lagi ke apalagi itu ke materinya untuk mencari tahu. Nah, seperti itu kan sama juga dengan belajar juga ya. Ini kurung siku juga ada, jadi ada juga tanda petik. Kurung siku ini jarang sekali dipakai, termasuk saya jarang pakai juga nih tanda kurung siku ya. Jadi dia mengakui huruf kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat bagian ditulis orang lain. Jadi kalau kita mau koreksi tulisannya orang lain, kita membuat artikel yang mungkin bertentangan dengan orang lain, ya kita kasih kurung siku ya. Tanda petik mungkin paling banyak dipakai biasanya di naskah ya. Biasanya juga di judul syair, karangan, bab atau buku ya kita kasih tanda petik ya, tanda petik ya. Ada juga yang tunggal, nah, ini jarang juga dipakai yang tunggal ini, biasanya jarang juga pakai. Ada garis miring, terus ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini menunjukkan penghilangan bagian kata. Ini biasanya kalau kita bilang sekarang dingin kan, nah itu kan itu sebenarnya dia sudah apostrof itu, bukan. Sekarang dingin bukan. Jadi cuma orang kalau ngomong biasanya sekarang dingin kan, nah, gitu kan. Atau mungkin judul lagu mungkin cintakan membawamu, itu kan cinta akan membawamu, tapi disingkat cintakan.
Biasanya di lagu-lagu banyak ini tanda peningkat atau apostrof. Di lagunya Dewa itu cinta kan membawa itu sebenarnya kan akan. Nah, banyak lagu-lagu biasanya pakai kan atau tuk ya kan, untuk disingkat aja tuk. Ini itu yang namanya tanda peningkat atau apostrof. Angka dan lambang bilangan. Nah, ini saya pikir nggak usah saya jelaskan nih, kan gampang sekali. Jadi kalau melambangkan ukuran panjang, berat, luas ya ada. Contohnya 100 meter, 1000 apa itu? 10 kilo ya kan, 100 hektar, dan sebagainya. 2 kubik yang macam-macam. Itu ada angka sama lambangnya. Ya. Ada satuannya lah. Pasti kalian udah tahu semua. Waktu juga 5 detik, 1 jam, ada angka-angka sama satuannya. Ya. Mungkin itu materi untuk kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke latihannya. Nah, ini yang mungkin yang penting ya. Latihan menulis pendahuluan. Nah, biasanya kan kalau kita menulis suatu karya ilmiah, kita mulai dari pendahuluan dulu. Nah, bagaimana sih cara menulis pendahuluan itu? Pendahuluan itu biasanya terdiri dari 3 unsur utama. Ini harus ada ini yang 3 ini ya. Bisa lebih banyak, nggak apa-apa, tapi yang 3 ini harus ada. Minimal ada 3 inilah maksudnya. Jadi harus ada latar belakangnya, harus ada rumusannya, terus harus ada tujuannya. Ya. Contohnya kalau untuk latar belakang, nah latar belakang itu berisi definisinya dulu. Jadi kita mau mengambil subjek untuk topik karya ilmiah itu, kita definisikan dulu ininya, atau kita artikan dulu apa sebenarnya maksud daripada istilah itu ya. Kalau kita pakai istilah, atau mungkin nggak pakai istilah bisa juga kita mulai dulu dari asal usulnya, dari mana munculnya, atau kita ibaratnya mulai dari yang induknya dulu terus lebih spesifik. Jadi kita buat tulisan kita itu ada polanya ya kan, dari yang luas dulu menjadi menyempit. Contohnya mungkin kalau pandemi ya kan, pandemi kan salah satu apalagi itu akibat virus COVID. Nah, COVID ini kan salah satu jenis virus. Nah, kita mungkin membahas tentang virus dulu, definisi virusnya itu apa, terus jenis-jenisnya, baru kita masuk ke COVID-19-nya. Seperti itu latar belakangnya. Jadi cara menulis seperti itu harus kayak menulis kayak merangkai suatu alur cerita lah, ada alur ceritanya. Kayak komik ada mulai dari yang besar dulu, lama-lama detail. Ya, seperti itu juga. Jadi asal usul sejarahnya, terus mulai masuk ke pengaruhnya. Ya, contohnya COVID itu pengaruhnya apa, dampaknya seperti apa, isunya apa, gimana perkembangannya, terus gimana di kedepannya nanti seperti apa. Ya kan? Jadi kalau contohnya kalau COVID ya gimana kira-kira ini, kalau gitu di masa depan seperti apa nantinya, atau kapan berakhirnya. Nah, yang kedua di latar belakang harus ada mengapa sih memilih ini. Nah, ini karena sangat penting karena seluruh dunia lagi mengalami krisis global akibat COVID ini. Nah, itu contohnya ya kan. Nah, yang kedua rumusannya. Nah, harus ada rumusan masalahnya. Pasti dari alasan mendasar ini muncullah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kaji ya kan di karya ilmiah kita itu. Dan ini sebaiknya minimal 2 lah, lebih bagus, lebih banyak lebih bagus lagi sebenarnya. Cuma kalau kebanyakan juga ya nanti repot nanti menjawabnya, karena yang di rumusan masalah ini harus disampaikan di tujuan, harus dia terkoneksi ya kan, antara rumusan dengan tujuan. Jadi tujuan ini adalah target tulisan kita ya kan, biar kita lebih paham, terus mengetahui fenomenanya ini, bagaimana kira-kira solusinya, dan ini harus terintegrasi dengan rumusan masalah. Dan ini adalah jawaban dari persoalan sini. Jadi contohnya di sini ada 2 soal. Nah, di sini tujuannya juga harus ada 2. Dan nanti jawabannya yang di kesimpulan nantinya. Kalau di karya ilmiah kan ada kesimpulan di terakhir ya kan. Nah, di kesimpulan terakhir itu berhubungan semua dengan yang di rumusan masalah dengan tujuan. Nah, mungkin biar lebih ininya saya lihatkan dulu contohnya. Nah, ini mungkin contoh ya kan. Contoh latar belakang. Nah, ini kan kita mulai dari pendahuluannya di latar belakang. Nah, ini kan dia sepertinya membahas tentang solusi mengatasi kenakalan remaja saat ini yang berhubungan dengan karakter remaja ya kan. Nah, ini mungkin topiknya ya kan. Jadi di pendahuluan dia mulai dari tumbuh kembang remaja pada zaman ini ya kan. Dia mulai dari itu asal usul atau perkembangannya. Terus
Nah ini semakin meningkat ya kan perkembangannya di sini. Terus dampaknya dia sudah mulai masuk ke dampaknya, tidak hanya untuk pelaku, melainkan pada korban dan sebagainya. Nah ini juga kira-kira di masa depan 20 tahun yang akan datang, negara ini akan miskin akan sosok pemimpin yang kreatif, intelektual dan berakhlak. Ya. Nah ini dia sudah memperkirakan di masa-masa mendatang kalau ini tidak segera diatasi, nanti akan memiliki dampak pemimpin-pemimpin yang kreatif atau intelek ya, gitu maksudnya. Nah di sini setelah itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, mulailah di paragraf terakhir ini. Jadi 3 paragraf pun nggak apa-apa. Mulailah di paragraf terakhir ini penulis harus menampilkan bagaimana sih pentingnya karya tulis ini ya kan. Jadi pembaca jadinya mau lanjut lagi sampai ke belakang. Jangan nanti dia baca latar belakang, sudah tahu saya ini, ya udah nggak lanjut lagi, berarti kurang menarik membuat latar belakangnya. Ya. Nah, di sini yang membuat menariknya karena di sini dituliskan sehingga permasalahan ini tidak berlarut. Jadi kalau ini berlarut nanti bisa berbahaya. Jadi di sini yang disampaikan bagaimana caranya dengan membuat artikel ini ada solusinya sehingga permasalahan seperti kenaikan remaja ini tidak berlarut karena nanti bisa bisa mempengaruhi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah itu aja mungkin contoh latar belakang ya kan. Nah kalau contoh rumusan masalah, nah ini kan seperti yang saya katakan tadi harus ada pertanyaan. Penulis menyusun poin-poin yang akan dibahas dalam makalah ini, diantaranya apa pengertian kenaikan remaja, apa penyebab dari kenaikan remaja, bagaimana cara mengatasi. Biasanya yang nomor 3 inilah yang tujuan akhirnya ya kan. Kalau ini mungkin apalagi itu sudah bisa terbaca tapi mungkin pembaca ingin mengetahuinya lebih dalam lagi, tapi yang nomor 3 ini yang misalnya andalan ya kan, atau yang apalagi itu jurus terakhirnya lah yang bisa menarik suatu karya ilmiah. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, tujuan penulisan ini harus berhubungan dengan rumusan masalah. Pokoknya tadi nomor 1 apa pengertian kenaikan remaja, maka nomor 1 ini untuk memahami arti atau definisi dari kenaikan remaja. Yang kedua apa penyebab dari kenaikan remaja, tujuannya di situ mengetahui penyebab dari. Jadi berhubungan. Nomor 3 bagaimana cara mengatasi kenaikan remaja. Nomor 3-nya menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi dan memperbaiki karakter. Jadi ini harus koneksi. Nomor 1 rumusan masalahnya, tujuannya juga nomor 1 berhubungan. Jangan nanti di sini ada 3, di sini ada 4, atau di sini cuma 1, di sini ada 5 tujuannya. Itu tidak nyambung begitu ya. Nah itu yang harus diketahui sama mahasiswa. Nah mungkin itu aja ininya materi kita. Saya mungkin sedikit jelaskan dulu tentang latihan di pertemuan ketiga. Nah ini nih latihan pertemuan ketiga. Di sini ada saya kasih petunjuknya ya kan. Buatlah pendahuluan karya ilmiah dengan mengambil salah satu. Nah ini salah satu. Saya kasih titik kutip ini memperjelas juga ini. Memperjelas juga fenomena dari latihan pertemuan kedua kemarin. Nah kalian kan sudah submit tuh pertemuan kedua kemarin ya kan. Nah saya minta pilih salah satu yang menarik dari 3 itu sehingga nanti kalian bisa membuat suatu latar belakang. Nah di latar belakang ini di file yang nanti akan kalian submit dalam bentuk Word atau PDF. Di situ di atasnya tulis nama, tulis NIM-nya, terus mulailah tulis latar belakangnya. Ini latar belakangnya ini minimal 150 kata. Nah, ya kan 150 kata. Nah, mungkin ada dari kalian yang bingung gimana cara cara menghitung katanya. Itu sebenarnya Microsoft Word bisa ya. Oke, saya pause dulu, stop dulu share ini ya. Saya share dulu monitor saya aja langsung. Oke ya. Jadi kalau kalian lihat, saya kembali dulu ke materinya ini untuk menghitung bagaimana sih caranya bahwa kalian tahu wah ini berapa katanya. Saya buka aja ininya ya. Saya buka PPT-nya dari sini aja, dari sana. Contohnya tadi kan ada di latihan, terus kita mau buka berapa sih jumlah katanya itu. Jadi biar kalian nggak salah, karena kalau pendahuluan sedikit juga, ya itu kan ada banyak yang harus dijelaskan gitu ya, mungkin juga sedikit.
Contohnya ini apa itu yang kalian sudah ketik, saya copy dulu, terus masukin di Word gitu. Masukin di Word. Lambat komputernya ini juga perlu diganti ya. Oke, ya, di paste ya kan. Di upload semua, terus masuk ke review. Nah di review ini kan ada word count nih, word count. Nah kita lihat, inilah dia 153 ya. Jadi dengan kalimat seperti ini udah 153 ya kan, ini sudah lumayan cukup ya kan. Nah dari apa lagi tuh yang saya minta di latihan ini cuma 150 aja minimal, tapi kalau kalian bisa lebih banyak lagi ya lebih bagus ya kan. Jadi kalau kalian bisa lebih banyak lagi bagus. Kita tunggu ajan dulu ya, lagi azan dulu. Setelah azan kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau contohnya ini punyanya Juwita ya kan, di sini kan dia tulis apa itu 3 fenomena lingkungan yang menarik mungkin perhatiannya. Jadi yang nomor 1 adalah potensi wisata di Kota Tual dan manfaatnya bagi masyarakat. Jadi seandainya ini dibuatkan sebuah tulisan ilmiah, karya ilmiah, maka nantinya bisa mengetahui seberapa besar sih potensi wilayah. Nah ini bagus juga ini ya kan. Bagus ini. Jadi kalau seumpama di pendahuluannya, kalau kita mau apa lagi itu mengikuti petunjuk yang ini, jadi kita harus mulai mendefinisikan, oke, apakah wisata itu mungkin contohnya ya kan, atau mungkin kalau wisata itu sudah terlalu umum, sudah banyak yang tahu ya mungkin kita nggak usah definisinya, tapi kita bisa mulai dari langsung ke Kota Tualnya. Nah kita ceritakan dulu Kota Tual adalah bla 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 begini, jumlah penduduknya sekian, terus memiliki beberapa tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat. Nah cuma saat ini Kota Tual mungkin masih jarang dikenal orang karena mungkin promosinya kurang dan lain sebagainya ya kan, kebutuhan tulus. Terus perkiraan masa depan, padahal Kota Tual ini di masa depan bisa saja menjadi pusat wisata yang apalagi itu menjadi alternatif ke ini mungkin ke apalagi itu tempat wisata yang lain ya yang terkenal kayak mungkin Raja Ampat mungkin ya. Nah, bisa saja alternatif Raja Ampat yang bisa virtual karena memiliki potensi yang bagus. Nah itu ya kan. Nah maka melihat dari potensi
dan masa depannya, maka penulis ingin apa gitu ya, menulis karya ilmiah ini sehingga nantinya kota tua bisa diketahui orang dan bisa menjadi salah satu pendapatan devisa untuk negara dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ya kayak inilah maksud tujuannya kan sudah ada di sini. Nah terus lanjut ke rumusannya. Nah rumusannya kan bisa ini ya, apa itu, seberapa besar sih potensi kota tua, itu kan nomor 1. Nomor 2, apa manfaatnya ke masyarakat. 3, apa manfaatnya ke negara dan lain sebagainya. Seperti itu ya kan. Ini kalau nomor 1, kalau si Juwita ini pilihnya yang nomor 1, tapi kalau pilihnya nomor 2, contohnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota tua. Nah di situ bisa memulai pendahuluannya mulai dari pengenalan lingkungan dulu, lingkungan di kota tua dan lain sebagainya, di mana saat ini ada beberapa isu-isu terkait penanganan sampahnya, limbahnya dan lain sebagainya ya kan. Nah ini apalagi itu, ini penulis ini tertarik karena untuk mengajak masyarakat di kota tua menjaga lingkungan dengan membuang sampah, jadinya kebersihan keindahan. Nah ini bisa juga jadi tulisan di sini ya. Nanti tinggal apa lagi itu, Bu Juwita ya kan, Bu Juwita tadi yang kerja ini kan. Nah nanti tinggal dipilih salah satunya. Saya cuma minta salah satu dari 3 ini, yang mana kira-kira yang apa lagi itu, yang apa lagi itu, yang lebih apa ini, lebih tertarik dari 3 ini untuk dijadikan suatu karya ilmiah ya. Jadi untuk latihan pertemuan 3 ini ya cuma membuat pendahuluan dulu. Nanti selanjutnya kita akan bahas apa itu yang tahap selanjutnya. Karena kan membuat karya ilmiah itu banyak juga tahapannya. Baru kita bahas. Nah ini untuk Juwita, mungkin kalau menikah, dia di sini menulis sistem pengelolaan keuangan sociopreneurship. Wah ini mantap ini. Kalau menurut saya di pendahuluan harusnya, karena ada istilah sociopreneurship, dimulai dulu dengan sociopreneurship adalah bla 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 bla. Cari dulu apalagi itu referensi, apa sih definisi atau makna dari sociopreneurship ini, apa istilahnya itu, seperti apa penjelasan lengkapnya. Terus baru mulai menyinggung-nyinggung sociopreneurship ini bisa dipakai untuk sistem pengelolaan keuangan. Terus ini perkembangannya sangat pesat karena saat ini sudah era digital contohnya ya kan, sehingga nantinya akan bisa menjadi alat bantu yang ampuh untuk mengelola keuangan dan sebagainya. Nah, dari pembahasan itu penulis ingin mengetahui bagaimana sih sistem ini diterapkan dalam sociopreneurship. Nah, seperti itu ya kan. Itu satu untuk preneurship. Bisa juga di sini kalau seumpama pilih nomor 2 dampak pandemi, ini lebih bagus lagi nih. Karena ini sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, ini kalau saya saran saya nomor 2 ini bagus, ini nomor 2 ini dampak pandemi terhadap sociopreneurship. Ini kalau dilihat jadi judulnya, nah ini yang saya perlu sampaikan juga ke mahasiswa. Cara memilih fenomena yang kalian akan tulis juga itu lihat juga dari apakah topik itu lagi tren atau tidak ya kan. Contohnya kalau Juwita tadi, kalau menurut saya lagi tren ya mungkin ini ya, mungkin ya wisata, mungkin ya wisata kalau menurut saya yang bagus ya. Tapi nggak tahu, nanti terserah dari Ibu Juwitanya ya kan mau pilih yang mana. Nah, kalau menurut saya di menikah ini dampak pandemi ini, karena kan sekarang orang lagi pandemi, pasti ada banyak masalah terkait ekonomi pasti ya. Nah ini apakah sociopreneur ini bisa berperan? Nah, siapa tahu bisa ya kan, dari kajian dan lain sebagainya akhirnya diketahui bisa ya. Ini sangat menarik dan bisa membantu orang jadinya ya kan. Membantu orang. Ini kalau Olvian pelestarian pengenalan tempat wisata, wisata juga ini. Ini bagus juga. Jadi di pendahuluan mulai dulu membahas tentang apa lagi ini, perkembangan wisata mungkin di Kabupaten Maluku Tenggara, terus kira-kira bagaimana perkembangannya ya kan, apakah akan menjadi lebih baik. Terus di sini sudah tujuannya ini kenapa saya minta tugas yang kemarin ditulis, karena disinilah nanti intinya yang membuat nilai poin dari karya tulis kalian. Jadi kalian harus menuliskan apa maksudnya ya kan. Jadi di sini nanti dengan menulis karya ilmiah ini kalian bisa memperkenalkan keindahan kepulauan Kei ya kan di ajang internasional. Wah ini luar biasa ini.
Kalau di sini artikelnya memang bisa diperkenalkan keindahan ini ya kan bisa kita usulkan jadi proposal nanti nih dijadikan destinasi wisata yang ini ya. Apalagi ke pemerintah ke kemana. Pola pikir masyarakat ini bisa juga pola pikir masyarakat Kabupaten Maluku Utara bisa. Nah coba kalau kita lihat ini, wah ini dari Youtube ini. Pengaruh imani di kehidupan masa mendatang. Nah, kalau menurut saya di pendahuluan harusnya dimulai dari imani dulu, karena imani ini istilah mungkin yang banyak orang belum paham ya, meskipun ada juga yang orang sudah mengerti tentang imani, tapi saya pikir karena kita ingin supaya lebih luas orang membacanya, kita mulai dari definisi imani aja dulu. Imani itu apa? Sejarahnya bagaimana munculnya, perkembangannya bagaimana, terus apa isu-isu yang ada sekarang, kesulitan apa atau tantangan apa sekarang yang dihadapi dalam implementasi imani contohnya ya kan. Nah setelah itu barulah kita tulis maksud dan tujuannya. Jadi dengan seperti yang tadi kita lihat di slide ini kan, di slide ini kan tujuannya dia di sini disimpan di paragraf terakhir. Jadi yang apa lagi itu, yang ini disimpan aja di paragraf terakhir sebelum dirumuskan masalah. Jadi dengan adanya apa itu karya ilmu ini, maka kita akan bisa mengetahui apa dampak imani untuk beradaptasi dan sebagainya. Dampak smartphone bagi kehidupan, nah ini juga bisa ya kan, cuma ini agak umum mungkin ini ya. Manfaat e-banking, wah canggih-canggih semua ini imani sama e-banking, jadi tinggal pilih nih. Kalau saya disuruh pilih mungkin imani mungkin ya, ini kan zamannya era digital industri 4.0, kayaknya imani nih bisa menarik banyak perhatian orang untuk membaca ya. Jadi ibaratnya kalau kita menulis judul atau memilih topik itu kayak marketing juga ya, jualan. Kita harus membuat suatu topik yang bisa menarik banyak orang. Sayang nanti kalau kita sudah capek-capek tulis tapi jarang dibaca sama orang ya kan. Kalau dibaca sama orang terus orang suka, wah itu kayaknya usaha kita nggak sia-sia gitu kan. Terus kita membuat kita bisa bahagia juga, ya. Ada kepuasan lah maksudnya. Ini Wilda ya kan. Ini saya review aja yang sudah ada ya, nanti mungkin yang lainnya silakan yang belum sempat kumpul silakan dikerjakan. Langsung pilih salah satu ya kan. Jadi silakan kerjakan dulu latihan 2, dikumpulkan, terus langsung pilih salah satu dan lanjut kerjakan di latihan ketiga ya, yang latihan ini ya kan. Jadi pilih salah satunya, terus mulailah membuat latar belakangnya minimal 150 kata, terus semua masalahnya minimal 2 poin, tujuannya sama ya. Nah ini kalau saya lihat punyanya Wilda, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik tanpa kondisi udara. Nah mungkin ini COVID juga, ini kan kita lagi masa pandemi COVID nih, kayaknya menurut saya ini yang bagus ini. Jadi saya biasanya melihat dari judul-judulnya dulu, topik-topiknya, yang mana yang paling menarik. Kalau menurut saya ini yang menarik ini, keberanian masyarakat untuk keluar rumah. Ini perlu juga dibahas ini. Nah, ya kan, keberanian masyarakat untuk keluar rumah di saat pandemi COVID-19. Nah, cuma kan harus dijelaskan juga atau dibuat lebih spesifik di masa pandemi yang mungkin zonanya zona merah ya kan. Nah, kalau mungkin kayak di Tual mungkin karena zona hijau ya dia nggak apa-apa keluar rumah. Tapi kalau kita kayak di Batam sini yang masih merah, nah, kita perlu mengkaji keberanian masyarakat itu seperti apa ya kan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa review. Silahkan yang belum submit di sini masih ada beberapa sini ya tugasnya. Terus nanti juga ada kuis juga, kuis di pertemuan 3 ada kuisnya. Kuisnya itu sudah bisa dikerjakan dari sekarang. Nah ini kuisnya ini untuk menjawabnya kalian harus baca-baca tadi yang tadi itu serapan sama tanda baca tadi ya kan. Jadi kalau kalian nggak baca di sini nanti agak kesulitan. Jadi makanya kalau begitu kerjakan nanti kuisnya, pasti kalian balik lagi nanti ke materi ini karena jawabannya ada di materi ini. Dan itulah yang membuat kalian membaca materi atau memahami. Oke, mungkin itu aja dari saya. Atau mungkin ada tambahan sedikit saya tampilkan. Saya sebenarnya ada mau memperlihatkan juga mungkin tulisan saya juga. Saya kalau ada waktu senggang saya juga kadang menulis di koran juga misalnya. Mungkin contohnya saya pernah menulis tentang COVID juga mungkin ya. Ini masih di koran Harman Cetila. Nah ini
Ini saya mulai dari apa lagi tuh? Saya mulai dari tahun 2000 ini COVID mulai ini dari Wuhan. Jadi pendahuluan harus kayak begitu, harus mulai dari skala besar dulu, asal mulanya, ya kan? Definisi atau asal mulanya, terus bagaimana perkembangannya, terus kira-kira apa kira-kira yang bisa kita jadikan sesuatu hal yang menarik sehingga orang bisa membaca tulisan kita. Dan di sini saya menulis sangat penting, ya kan. Nah ini kalau ada kata-kata sangat penting berarti pembaca langsung merespon di otaknya gini, oh sangat penting apa ini, sangat penting ini. Nah jadi sangat penting memimpin untuk memiliki skill ini di masa pandemi. Disinilah saya jelaskan panjang. Jadi dari awal-awal memang kita harus bagaimana caranya bisa menarik pembaca sehingga mereka mau membaca karangan kita, ya. Saya biasanya kalau lagi waktu senggang aja, karena sekarang kan lagi yang main sibuk, jadi ya nggak terlalu ini ya, banyak waktu lagi untuk menulis. Mungkin itu aja dari saya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya atau mau diskusi atau mau komentar, di-unmute dulu mic-nya. Baru kita diskusi. Silakan. Kira-kira mahasiswa. Atau mungkin ada Ibu Susi dulu, biasanya Ibu Susi dulu nih ada komentar biasanya. Belum di unmute ini Bu, mic-nya belum di. Sorry. Oh iya. Iya. Memang masalah yang menarik saat ini untuk sebuah penulisan atau penelitian memang seputaran COVID ya Pak ya. Iya betul. Itu karena di Maluku Tenggara ini dia zona hijau, jadi memang seperti yang Pak Lawi lihat tadi rata-rata tentang pariwisata. Ya nggak apa-apa ya kan. Memang tapi pariwisata bisa juga mengenai COVID juga kalau memang apalagi ya, itu berkaitannya dengan pariwisata. Berkaitan atau maksud saya lingkungan bukan di sekitar dia bisa, mungkin bisa skala nasional atau mungkin internasional lagi heboh apa ya kan, bisa juga biar menambah pengetahuan juga ya. Gitu. Tapi kalau pariwisata menurut saya bagus itu kan salah satu cara sumbangsi mahasiswa mungkin atau di akademis untuk meningkatkan pariwisata di tempat kita ya kan. Nah salah satu sumbangsinya bisa lewat tulisan. Nanti itu kan kalau ada orang baca bisa menjadi tertarik dia ke sana. Oh itu juga ini ya. Nanti penasaran akhirnya ke sana, itu kan bisa membantu masyarakat setempat. Apa sih nanti kontribusinya kampus ya kan, contohnya di Stis Dual. Nah, salah satu kontribusinya biar bermanfaat bagi masyarakat sekitar yaitu promosinya dalam bentuk karya ilmiah. Jadi kalau ada apa lagi itu mungkin bisa juga lomba-lomba atau apa ya kan, teruslah tentang pariwisata. Jadi menurut saya pariwisata juga menarik juga, Bu. Jadi bukan cuma kopi aja. Iya, benar. Iya. Gimana yang lain yang belum mengumpulkan mungkin silakan, sudah ada idenya. Mungkin kan sudah ada contoh-contoh itu. Mungkin kemarin-kemarin masih bingung apa ini yang saya mau kerjakan gimana, masih bingung ya. Ini makanya saya tampilkan juga hasil karya teman-temannya yang ini ada yang chat ini, saya malah baru baca ini. Iya. Oh ya, yang kurang bagus. Jadi Vian, ada Indri, ada Wita, itu diharapkan selesai perkuliahan ini kalian punya tulisan ilmiah sebenarnya. Targetnya itu Bu. Jadi begini. Biar mata kuliah ini bermanfaat, jadi bukan cuma outputnya cuma nilai atau cuma mungkin wawasan bertambah, tapi kalau bisa ada karyanya gitu ya, ada dilihat bentuknya ya kan. Jadi ada kenang-kenangannya lah. Oh ini waktu saya ikut mata kuliah ini saya menulis ini nih, dan siapa tahu bagus ya kita bisa submit ya kan, mungkin ke koran mungkin, atau kita apalagi tuh ya kalau ke jurnal mungkin agak ini mungkinnya, karena ini kan butuh waktu. Kalau penelitian itu ada metodologinya ini kan, tapi metode penelitian sekarang kan ada juga yang literatur review, cuma baca-baca artikel dirangkum, tapi yang literatur review jurnal-jurnal yang ini yang apa itu kredibel, mungkin dari Scopus atau apa. Nah saya pikir mungkin itu agak berat, tapi kita menulis yang ringan-ringan aja dulu. Yang ringan-ringan aja dulu, baru kita apalagi nih kita melangkah nanti untuk kedepannya ya bisa membuat yang
lebih bagus lagi ya. Minimal ada dasarnya lah. Karena kan menulis ini butuh latihan dulu, dan latihan itu ibarat gedung yang mulai dari lantai 1 dulu, baru naik lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nggak mungkin lompat ke. Jadi materi ini sebenarnya sangat membantu Pak Lawi karena iya dia sangat spesifik untuk mengetahui tata cara menulis, khususnya tulisan ilmiah. Jadi lewat Zoom ini Ibu kasih perhatian buat semua bahwa coba diikutin yang serius sehingga selesai ini kita punya tulisan. Mungkin bisa nyambung ke itunya ya Pak Lawi untuk skripsi. Proposalnya minimal untuk proposal. Iya, bisa proposal, skripsi. Ini bisa mulai dari sini. Mulai dari sini. Jadi nanti pas mau proposal udah nggak repot ya Pak Lawi. Iya. Ibaratnya udah curi star ya kan, daripada nanti udah pas skripsi mungkin nggak cukup waktunya ya. Seperti itu. Jadi bisa juga skripsinya kalau ada yang semester akhir, yang semester 5-6 mungkin yang sudah mau mulai memikirkan skripsinya, mulailah dari sekarang cari-cari topik ya kan. Karena itu ngerjainnya sekarang-sekarang ya Pak Lawi, nanti biar pas butuh udah ada. Nggak kejar-kejar ya. Karena kan itu biasanya semangat semua. Yang membuat mahasiswa susah bikin kan, masalah besarnya mahasiswa itu selama kuliah itu skripsi ya. Iya, kan menulis ini tidak gampang kan Pak Lawi ya. Makanya kalau semester 5-6 nantilah tiba-tiba semester 7 baru mulai, wah ternyata waktunya nggak cukup mungkin. Oke Bu. Iya Pak. Mungkin itu aja, kalau nggak ada pertanyaan kita kasih dulu kesempatan mahasiswa. Ada yang mau bertanya, terutama mungkin masalah tugas. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin nanti chat aja lah lewat WA juga bisa. Saya juga saya juga apalagi tuh stay juga 24 jam ya kan. Tanya aja Bu Susi, kalau Bu Susi chat saya itu pasti saya jawab cepat gitu kalau. Cepat. Sama iya, jadi kalau ada yang mau bertanya jangan malu-malu ya, kalau malu nggak apa-apa lah. Iya, jangan malu-malu. Mungkin Vian ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan judul atau masalah yang sudah diisi di pertemuan kedua. Tilda, Yelika, ada pertanyaan? Kalau malu nanti chat langsung ke Pak Lawi ya. Iya, siap. Oh, Vian, ada yang mau ditanya? Itu dulu. Mikrofonnya hidupin dulu. Iya Bu. Ya, coba silakan. Ya, makasih untuk kesempatannya. Gini Pak, mungkin tadi kurang fokus soal yang 150 karakter ya, yang dalam penulisan tadi. Ya. Iya, tadi tidak terlalu tangkap, maksudnya untuk mengetahui kalau misalnya sudah kita tulis nih sampai 150 karakter itu mau dilihat dari mana Pak gitu. Untuk pendahuluan dan lain-lain tadi itu Pak. Ya, caranya seperti apa untuk kita tahu kalau tulisan kita udah berapa karakter gitu. Jadi saya ini saya hapus dulu mungkin ya, saya mulai dari awal lagi. Jadi contohnya kalau kita sudah menulis tadi yang ini nih, anggaplah tadi ini membahas tentang kenakan remaja ya, sudah menulis sampai sejauh ini. Nah ini kita blok semua. Ya kan? Ini saya blok semua ini karena saya tulisnya di PowerPoint ya kan. Ibaratnya kalau kita menulis di sinilah di Word ya kan. Anggaplah kita sudah mengetik banyak-banyak sampai di sini ya kan. Nah kita nggak tahu ini sudah berapa nih jumlahnya ini ya. Caranya ini di blok semua. Ya kan, terus dari menu Microsoft Word-nya ya kan, pilih yang review ini review. Nah, di sini adalah menu yang namanya word count. Nah, di sini bisa menghitung berapa kata yang ada di ini ya kan. Saya batasi 150 dulu karena kalau saya kasih 300 nanti kalian nggak selesai, soalnya kan waktu kita sempit. Iya, karena kan ini cuma karya ilmiah, bukan kayak skripsi. Kalau skripsi ya bukan hitungannya kata, mungkin halaman. Nah, terus word count. Nah, ini kalau kita lihat ada page 1, ada word 183. Nah, inilah yang word 183 jumlah hurufnya.
Berarti di Siap. yang kita blok ini jumlah hurufnya ada jumlah katanya ada 183. Sorry, bukan huruf ya. Kalau huruf bisa ratusan, mungkin ribuan mungkin ya. Bisa lebih. Jumlah katanya. Jadi jumlah katanya ini 183. Jadi ibaratnya kalau di sini dihitung ini satu kata ini kan, kembang dua. Ya, satu kata ya. Nah, daripada dihitung satu-satu, ini sudah 150 kan capek juga. Iya, benar. Jadi di blok aja, saya ulangi di blok, Ya. terus pilih Di blok. word count Ya. di menu review, di Review. ini word count, ya kan? Klik. Ya. Nah, di sini ada, ini jumlah halamannya pun ada, ini jumlah wordnya. Nah, ini count, jumlah ya. karakternya nih, jumlah karakternya Oke. tanpa spasi 1000 ini kan. Kalau hurufnya, kalau ini katanya 1.100. ini kalau Ya. 1164 ini katanya, jadi ada 1164 kata di sini. Ya kan? Kalau dengan spasinya 1344. Ini kan kadang kita mengetik ada spasi kayak tumbuh, spasi kembang. Nah, itu spasinya di juga Spasi. kalau yang ini. Iya. Tapi ini kita nggak usah perhatikan yang ini, kita fokusnya yang words ini aja katanya, Words-nya aja. 183. Bosan. Words-nya aja. Iya, Pak. Wah, nambah pengetahuan kan Kalau Pian ya. tahu. Jadi soalnya kadang kalau di Oke. jurnal atau di editor atau apa dia kasih persyaratan jumlah huruf Iya. loh, itu biasa jumlah kata loh. Iya. Iya. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Yang lain Ya. masih ada Yang lain mau ada tanya? satu lagi baru kita akhiri Tutup ya? sesi Iya. ini kalau ada satu. Indri atau Yeli? Wita masih ada? Reni? Ya, Mungkin ini aja Bu, mungkin udah mungkin nanti kalau Iya. apalagi siap tuh, Lawi. lewat WA aja. Di grup juga Iya. soalnya di grup lebih bagus. Soalnya kalau di grup bertanya terus dijawab nanti semuanya jadi tahu ya kan. Semuanya Tapi kadang jadi kan tahu. mahasiswa malu-malu tuh nanti dia berpikir wah masa ini dan sebagainya ya kan. Nah, Iya. lewat pribadi aja nggak apa-apa lewat pribadi kalau memang Iya. ini kan. Kalau memang apalagi tuh masih malu-malu kalau di grup pertanyaannya. Siap, Oke. Pak. Mungkin itu aja Oke. yang perlu disampaikan atau pembahasan kita untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis, ya kan? Hari Kamis. Hari Kamis, sorry. Hari Senin. Ingat, ada kuis sama latihannya ya. Nah, kuis Iya. sama latihannya. Jadi kuis itu sebagai apalagi itu bukti saya bahwa kalian membaca materinya. Karena kalau nggak ada kuis, saya mungkin ini takutnya kalian nggak baca lagi materinya itu kan. Iya, Cuma benar, bacaannya aja. Pak. Tapi kalau ada kuis ya harus balik ke materi. Harus baca, iya. Nah, terus latihan itulah nanti hasil karya kita di mata kuliah ini. Nanti kan kalau dikumpul-kumpul, semua latihan itu nanti outputnya adalah karya ilmiah. Nah, Iya. itu sebelum UTS kita selesaikan. Begitu setelah UAS, kita nanti bikin video. Nah, nanti video akan saya ajarin cara bikin videonya, ya kan? Karena kalau Iya. ini kan lebih ke komunikasi. Komunikasi kan ngomong, ya kan? Nah, itu kita videokan nantinya. Ya, target saya itu jadi video Siap. sama karya ilmiah. Oke. Terima kasih Bu Susi. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Susi sebelum. Masih kepala. Oke. Udah. Oke. Terima kasih Bu Makasih Susi banyak, Pak semuanya. Lawi. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa. Selamat siang, sampai ketemu lagi Terima hari Senin. kasih. Selamat siang, selamat sehat beristirahat. semuanya. Sampai Salam ketemu lagi. sehat. Ya, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke, itu mahasiswa senyum-senyum. Makasih Pak Lawi ya. Terima kasih Bu, makasih Bu. Iya, siap. Tutup Bu ya. Ya.